saya sebagai tim leader dari kelompok algoritma yang bermateri pengulangan. Mungkin itu saja dari perkenalan dari saya, dan ini teman-teman saya. Let's go. Halo semuanya, nama saya Septian Fari. Di sini saya sebagai paling expert. Mungkin segitu saja dari perkenalan dari saya. Halo, saya Cikal Pratama. Saya dari bagian video editor. Sekian dari saya. Nama saya Rizky Edi, bagian saya teknikal royalty. Jadi sebelum kita lanjut ke proyeknya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu semateri dari proyek kami. Nah, sematerinya itu ada 4 hal, yaitu ada prolog. Jadi prolog digunakan untuk sekuensi serangkaian pertanyaan sejumlah tertentu kali. Jadi sintaksnya itu ada for, inisialisasi, kondisi, iterasi. Tahapan prolog itu juga inisialisasi, eksekusi sekali, pengecekan kondisi, eksekusi pertanyaan dalam blok, iterasi, perbaruan nilai. Nah, ada juga while loop. While loop digunakan untuk mengeksekuensi serangkaian pertanyaan selama kondisi tertentu benar. Sintaksnya while kondisi, ada kurung kerawal, garing, garis miring, terus pertanyaan. Loop akan terus berjalan selama kondisi bernilai besar. Nah, mungkin segitu dari while loop. Terus ada do while loop. Do while loop ini mirip dengan while loop, namun pertanyaan dalam loop dieksekusi setidaknya sekali karena kondisi diperiksa setelah eksekusi. Sintaksnya juga sama seperti while loop, yaitu ada kurung kerawal, garis miring, dan ya itu kondisi while. Lalu ada juga pertanyaan break and continue. Nah, pertanyaan break continue digunakan untuk keluar dari loop sebelum kondisi loop terpenuhi. Pertanyaan continue digunakan untuk melompati sisa pertanyaan dalam loop dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Nah, sudah mungkin segitu dari submateri. Kita akan lanjut ke kegiatan praktikum langkah-langkah. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang in, double, sama string. Yang di sini di baris kelima ini mendeklarasikan beberapa variabel tipe data integer yang digunakan dalam program. Variabel-variabel yang dimaksud itu adalah pilihan, jumlah barang, harga, bayar, dan diskon. Lalu kita lanjut ke baris ke-6, double total. Di baris ini mendeklarasikan variabel total yang tipe data yang digunakan untuk menyimpan total harga belanja. Lalu yang baris ke-7 string item. Baris ini mendeklarasikan variabel item bertipe data string yang digunakan untuk menyimpan nama barang yang dibeli oleh pengguna. Lalu di sini saya membuat sebuah daftar menu yang punya 9. Lalu yang ke-10-nya itu penyelesaian dan akhir. Halo guys, saya di sini akan melanjutkan penjelasan codingan dari proyek kelompok kami. Sebelumnya saya juga di sini akan menjelaskan statement dan statement. Sebenarnya saya akan menjelaskan dari ketiga itu. Apa sih dua itu? Dua itu adalah perulangan yang digunakan bila perulangannya diketahui. Pada perulangan dua itu dapat berisi statement tunggal atau banyak statement pada pernyataan dulu. Mula-mula saya menjelaskan dan selanjutnya kondisi diuji pada pernyataan Y. Untuk fungsinya bisa dilihat di kiri sana dan contohnya. Dan yang kedua ada switch statement. Switch statement adalah persamaan pada program di mana kita membandingkan. Jadi yang kedua ada switch case. Kondisi switch case adalah perencanaan pada program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan variabel lain.
Jika proses perbandingan tersebut menghasilkan true, maka berbagai program akan diproses. Kondisi switch case terdiri dari dua bagian, yakni perintah switch case di mana terdapat nama variabel yang akan diperiksa, serta satu atau lebih perintah case untuk setiap nilai yang akan diperiksa. Yang ketiga ada break. Secara sederhana, break adalah perintah khusus yang dipakai untuk memaksa sebuah perulangan berhenti sebelum waktunya. Perintah break ini bisa dipakai dengan semua jenis perulangan, baik itu for, while, maupun while. Untuk kedua contoh tadi, sintaks tadi bisa dilihat setelah saya mengakhiri penjelasan dan juga jadi yang kedua ada switch case. Kondisi switch case adalah perencanaan pada program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Jika proses perbandingan tersebut menghasilkan true, maka pada program akan diproses. Kondisi switch case terdiri dari dua bagian, yakni perintah switch case di mana terdapat nama variabel yang akan diperiksa, serta satu atau lebih perintah case untuk setiap nilai yang akan diperiksa. Yang ketiga ada break. Secara sederhana, break adalah perintah khusus yang dipakai untuk memaksa sebuah perulangan berhenti sebelum waktunya. Perintah break ini bisa dipakai dengan semua jenis perulangan, baik itu for, while, maupun while. Untuk kedua contoh sintaks tadi bisa dilihat setelah saya mengakhiri penjelasan ini dan juga serta fungsinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah pengkondisian yang dimana adalah total bayar lebih besar atau sama dengan 70.000. Nah, dari beberapa script di sini sebenarnya sama saja sih sama program-program yang lain, cuma di sini kan ada sebuah logika di mana total bayar jika lebih besar maka akan mendapatkan diskon 6%. Terus else if di sini ada jika pembayaran lebih besar atau sama dengan 40.000 maka akan diskon di 5%. Dan jika total bayar atau lebih besar dari sama dengan 30.000 maka ada diskon pula sebesar 4%. Setelah itu di bawah ada kita buat semua informasi diskon atau total bayar. Nah, dari beberapa tipe di sini jika posisi ketika kita sudah berbelanja, misalkan sudah memasukkan data-data yang ada di atas, maka akan muncul kondisi ini akan diproses, lalu akan muncul sebuah tampilan berapa diskonnya dan berapa total bayarnya. Udah. Dalam penjelasan terakhir dari proyek kami yang membuat kasir, di sini saya akan menjelaskan tentang while loop dan return ya. Jadi while loop, pertanyaan while loop ini bertujuan untuk menjalankan loop kode yang terdapat di dalamnya selama kondisi pilihan. Dalam konteks ini, jika pengguna memilih menu nomor 10 kemungkinan untuk keluar dari program, maka nilai pilihan menjadi 10 dan loop akan berhenti. Sehingga program akan melanjutkan ke pertanyaan setelah loop. Nah, while loop itu adalah input ya, dan outputnya adalah return. Nah, setelah loop selesai, program akan mencetak pesan. Klien menggunakan code pertanyaan return Nah, menandakan bahwa program telah berakhir dan keluar dengan status 0, yang berarti program selesai dijalankan tanpa ada kesalahan. Jadi semuanya benar tanpa ada kesalahan. Jadi keseluruhan script tersebut adalah program yang memberikan pengguna daftar menu untuk dipilih, menghitung total belanja, memberikan
memberikan diskon berdasarkan total belanja dan menghasilkan total bayar dan kembalian. Nah, program ini akan terus berjalan dan menerima input dari pengguna sampai pengguna memilih untuk keluar dan memilih menu nomor 10. Nah, mungkin itu saja proyek dari kami. Proyek membuat kasir dalam C++